Halo, selamat pagi kelas 9 semua. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi pangan. Yang waktu itu saya minta kalian untuk membuat project makanan dari hasil bioteknologi. Ada yang membuat yogurt, ada yang membuat roti, ada yang membuat tape ketan, ada yang membuat tape singkong. Nah, bioteknologi itu bukan cuma untuk makanan saja, tapi juga ada yang lain. Untuk yang kedua itu ada bioteknologi pertanian. Nah, bioteknologi pertanian ini biasanya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian. Contohnya adalah misalkan jagung yang terus-terusan diserang hama. Nah, makanya dari bioteknologi ini ada namanya rekayasa genetika. Rekayasa itu berarti direkayasa, genetika berarti di dalamnya, gennya atau DNA-nya. Nah, di sini ada tahapan, ada teknik rekayasa genetik. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan lebih detailnya lagi, tapi saya di sini jelaskan kulitnya saja. Nah, jadi teknik rekayasa genetik di sini ada menyiapkan potongan DNA yang pertama, lalu saya coret dulu. Ada menyiapkan potongan DNA-nya, ada menyiapkan vektornya. Nah, vektornya inilah yang menggunakan mikroorganisme. Nah, namanya bioteknologi itu kan berarti memanfaatkan mikroorganisme. Nah, disinilah yang dimanfaatkan mikroorganisme. Contohnya adalah bakteri atau virus, supaya si tanaman jagung atau tanaman apa tadi tahan terhadap hama. Kemudian tahapan ketiganya menggabungkan atau merekombinasi potongan DNA sama tadi plasmid T-nya. Nah, atau vektor perantaranya tadi. Nanti memasukkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama ke sel-sel tanaman. Dan akhirnya tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama. Itulah salah satu contoh rekayasa genetika. Supaya gampangnya aja, kalian nggak perlu ingat tahapan-tahapan ini. Intinya adalah, jadi jagung itu bisa dibuat tahan terhadap hama menggunakan mikroorganisme kayak bakteri atau virus. Nah, yang digunakan ke dalam tanaman itu tadi. Ada juga ini namanya golden rice. Contoh kasusnya ini. Ada golden rice ini yang mengandung banyak manfaat, yang mengandung zat besi dan vitamin A lebih daripada beras biasanya. Ini juga hasil rekayasa genetika. Nah, sebutan dari tanaman atau hasil pertanian tadi itu namanya transgenik. Jadi transgenik itu adalah tanaman atau hasil tumbuhan yang hasil rekayasa genetika. Nah, tapi bukan cuma tanaman, bukan cuma dalam pertanian, di dalam peternakan juga itu disebut dengan transgenik. Jadi hasil rekayasa genetika, organisme hasil rekayasa genetika itu disebut dengan transgenik. Tadi yang kita bahas adalah di bioteknologi di pertanian. Kemudian kita lanjut, ini contoh lainnya juga bisa menggabungkan kayak brokoli dengan tanaman kol, jadi brokoflower kayak gitu. Ada bioteknologi peternakan juga, sama sistemnya itu rekayasa genetika juga. Rekayasa genetika, jadi misalkan sapi yang mau proteinnya tinggi, jadi ada bagian dari genetiknya yang diputus, yang diganti dengan plasmati yang dari bakteri apa, supaya dia menghasilkan protein yang banyak di daging ternak tersebut. Ini contohnya. Ada juga di dalam peternakan itu cloning namanya. Nah, cloning itu berarti cuman diambil sel-selnya. Jadi seperti ini. Jadi bukan dari hasil perkawinan, tapi dari hasil penggabungan antara sel dengan sel. Nanti sel hasil fusi berkembang embrio itu ditanamnya di rahim induk pengganti. Jadi rahim induk pengganti itu bukan berarti di dalam perut si ternaknya tadi, kalau misalkan di dalam perut sapi, tapi ada juga namanya kayak yang di luar gitu loh. Nah, jadi kayak dikemas supaya membentuk menyerupai rahim. Nah, itu dia kalau untuk bioteknologi peternakan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bioteknologi kesehatan. Bioteknologi kesehatan yang pertama itu ada antibiotik.
Nah, antibiotik itu yang biasanya kita minum kalau kita lagi sakit apa. Nah, itu yang paling marak sekali adalah penisilin. Kalau kalian lihat di warung-warung itu suka ada penisilin itu yang warnanya hijau putih gitu, atau kapsul apa yang biasanya untuk mengobati luka, untuk mengurangi rasa sakit dan gitu-gitunya. Itu dari jamur Penicillium notatum. Tapi bukan berarti benar-benar jamur itu ya, pasti ada rekayasa genetik dulu untuk dijadikan obat atau antibiotik. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Ada juga insulin sintetis atau namanya humulin. Ini juga dari rekayasa genetika. Nah, kalau kalian pernah tahu ada orang yang menderita penyakit diabetes mellitus itu, biasanya permasalahannya adalah di dalam tubuhnya dia, harusnya kan di dalam tubuh kita tuh ada gula, itu berubah menjadi energi. Oleh siapa? Oleh insulin. Nah, insulinnya ini nggak ada, insulinnya ini tidak berfungsi di dia. Akhirnya gulanya itu tetap jadi gula. Akhirnya gulanya dikeluarin lewat urin, makanya disebut biasanya kencing manis. Karena di dalam kencingnya itu masih ada gulanya. Nah, itulah diabetes mellitus tadi. Nah, supaya insulinnya ini bisa bekerja, maka di bidang medis tadi ada di sintesis dari bakteri, ternyata ada yang bisa menghasilkan insulin. Insulinnya itu sama persis seperti yang dihasilkan dari sel pankreas di dalam tubuh kita. Itulah yang sekarang kalau orang-orang yang sakit diabetes mellitus, kalau misalkan dikasih insulin di rumah sakit itu dari hasil rekayasa genetika ini. Itu tadi yang kedua. Yang pertama tadi antibiotik, yang kedua tadi insulin, yang ketiga ini vaksin. Nah, vaksin juga itu adalah dari virus yang dilemahkan. Sebenarnya badan kita tuh kan bisa menyembuhkan sendiri ya. Nah, jadi vaksin ini kayak dia ada virus atau ada bakteri yang menyebabkan suatu penyakit. Nah, terus nanti dari sel darah putih kita kalau misalkan ketemu dengan si dinding tadi, si dinding badannya bakteri atau virus tadi, itu akan membentuk dua, ada sel plasma, ada sel memori yang ini. Nah, ada sel plasma, ada sel memori yang nantinya bisa menyerang penyakit itu sebelum dia masuk. Jadi badan kita itu udah pinter. Jadi sel darah putih kita itu akan melindungi badan kita supaya nggak sakit. Dibelahlah menjadi sel plasma dan sel memori tadi. Nah, untuk itu makanya dibuat vaksin. Vaksin itu bukan berarti mentah-mentah virus itu dimasukin ke dalam tubuh kita, enggak. Tapi sebagian dari badan virus tadi dimasukin ke badan kita supaya sel darah putih kita bisa menghasilkan antibodi, supaya sel darah putih kita bisa membuat tameng, perlindungan, supaya virus itu masuk nanti kita nggak sakit. Itulah vaksin. Yang ketiga. Kemudian kalau ini antibodi monoklonal, ini nggak terlalu kita bahas karena nanti akan kalian bahas lagi di SMA. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang bioteknologi pangan sudah sebelum-sebelumnya, bioteknologi pertanian tadi sudah, bioteknologi dalam bidang kesehatan sudah, bioteknologi dalam bidang peternakan tadi sudah, sekarang bioteknologi lingkungan. Nah, ini gambarannya lingkungan. Nah, pencemaran itu di air yang paling gede adalah tumpahan minyak. Tumpahan minyak, karena kan minyak bumi itu dapatnya biasanya dari bawah-bawah laut. Nah, baik itu dari kilang yang tumpah atau pada saat di bawah tumpah, yang akhirnya mengakibatkan banyak organisme mati, baik itu ikan, burung, terumbu karang apalagi. Nah, terus gimana caranya supaya tumpahan minyak tadi bisa cepat terputus rantainya, jadinya jadi gas karbon dioksida nih, karbon dioksida. Itu ternyata ada bakteri dari genus Pseudomonas. Nah, genus Pseudomonas ini yang bisa memakan, kita sebut saja memakan minyak yang mencemari laut tadi. Setelah dimakan nanti hasilnya adalah karbon dioksida tadi. Cuman emang butuh waktu yang rada lama untuk bakteri ini memakan semua minyak yang tumpah di laut tadi. Nah, itu tapi memang sudah pernah digunakan bakteri ini untuk memakan tumpahan minyak di laut. Ya berarti kan bakterinya dimanfaatkan, itu artinya masih bioteknologi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bioteknologi forensik. Bioteknologi forensik berkaitan dengan DNA, yang kalau dulu kita ngomongin penjahat,
nangkepnya gimana, kita lihat di sidik jarinya. Kalau sekarang bisa cuma dari rambut, dari potongan kuku atau potongan kulit yang jatuh itu bisa kelihatan ini rambutnya siapa atau ini kukunya siapa. Jadi pakai DNA fingerprinting. Nah, itu tadi penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Sekarang kita ngomongin dampaknya. Apakah bioteknologi ini selalu berdampak baik? Ya kalau misalkan kita pandang di pertanian, tadinya jagungnya itu banyak diserang hama, sekarang enggak, itu kan positifnya ya. Nah, enggak selamanya positif. Ternyata ada juga negatifnya. Ada negatif yang pertama itu terhadap lingkungan. Nah, jadi adanya transgenik tadi. Transgenik masih ingat ya? Transgenik tadi berarti organisme yang sudah direkayasa genetikanya. Nah, misalkan ada tanaman atau hewan yang transgenik. Misalkan aja kita sebutnya tadinya sebelum-sebelumnya itu ada jagung. Jagung itu ada bermacam-macam. Misalkan ada jagung kampung, ada jagung Betawi, ada jagung mana gitu ya. Yang beda, yang jagung Betawi misalkan bijinya besar-besar kalau tapi kurang manis. Tapi kalau misalkan jagung kampung misalkan bijinya kecil-kecil tapi manis sekali gitu. Terus timbullah tadi transgenik, jagung yang memang tahan hama, manis dan bijinya besar-besar tadi. Nah, akhirnya nanti si tumbuhan yang transgenik tadi, misalkan dia punya serbuk sari, dia akan menumpahkan serbuk sarinya terus berkembang biak dan akhirnya tanaman-tanaman tadi sudah tercampur dong. Jadi nggak ada lagi jagung Betawi, nggak ada lagi jagung kampung, yang ada nanti jagung yang udah dikawinkan oleh transgenik yang akhirnya malah punah. Jagung kampung dan jagung Betawi tadi malah punah gitu. Nah, itu disebutnya polusi gen karena nggak ada jadinya. Jadi semua jagung tuh sama akhirnya. Nah, itu salah satunya dampaknya di lingkungan. Di lingkungan jadinya bukan malah bertambah keanekaragaman hayati, malah berkurang. Yang harusnya ada jagung Betawi, ada jagung kampung, ini malah semuanya jagung yang hasil perkawinan dengan transgenik. Nah, itu satu dampaknya. Kemudian dampak yang kedua terhadap kesehatan. Nah, dampak kedua terhadap kesehatan itu misalkan ini sawi yang transgenik atau kedelai yang transgenik yang sudah direkayasa gennya supaya tahan hama dan lain-lain, atau misalkan daging sapi transgenik, itu apakah cocok dengan tubuh kita? Kita nggak tahu apakah hasil ayam transgenik yang dijual-jual di KFC itukah yang menimbulkan kanker beberapa orang ataukah tidak gitu. Itu juga belum ada bahan kajian apakah itu terbukti atau tidak gara-gara ayam transgenik atau bukan gitu. Nah, terus ada beberapa misalkan kedelai yang awalnya baik-baik saja, terus jadinya kedelai transgenik itu malah membuat beberapa orang ada yang alergi sama itu. Padahal dia biasanya makan kedelai kampung, kedelai kampung dia biasa-biasa aja. Tapi saat dia makan kedelai transgenik dia jadi alergi, misalkan seperti itu. Itu juga salah satu dampaknya untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, dampaknya terhadap sosial dan ekonomi. Oke, kalau misalkan zaman dulu kita ngomongin misalkan ada jagung Betawi, ada jagung kampung yang petaninya benar-benar ngejual itu semua. Terus tiba-tiba ada jagung transgenik yang kalau tadi kita bilang jagung Betawi bijinya gede-gede tapi nggak manis. Kalau jagung kampung bijinya kecil-kecil tapi manis gitu. Nah, sekarang ada transgenik yang bijinya udah ya gede-gede, dia tahan hama, manis lagi. Ya pasti kan orang-orang akan mengincar yang transgenik. Nah, akhirnya petani-petani tadi malah mau nggak mau nurut sama yang transgenik. Yang akhirnya malah petani-petani terjajah, bukan ngejual hasilnya sendiri. Mereka nggak bisa ngebuat bibit mereka sendiri. Kalau mereka ngejual bibit yang mereka sendiri ditanam, berarti mereka akan kalah dong sama pesaingnya. Nah, di situ jadi petaninya semakin miskin gara-gara transgenik tadi. Itu paling dampak-dampaknya. Mohon maaf kalau ngomongnya kecepatan, kalian bisa putar videonya ulang dan ulang. Kalau misalkan emang kurang jelas, kalian bisa putar di kecepatan setengah kali ya. Nah, soalnya ini emang bahasannya panjang, jadi sampai 14 menit. Ya. Terima kasih karena telah memperhatikan. Selamat pagi.